Halo The Watchers, di segmen Quick Watch ini dikhususkan untuk kalian yang malas nonton series atau film, tapi pengen tahu cerita keseluruhannya dengan singkat dan jelas tentunya. Seperti di judul, untuk di video pertama Watch Base ini kita akan menamatkan film dan series MCU, tapi dari yang Infinity Saga dulu. Berdasarkan dari timeline-nya, saya akan menceritakan plot recap dari film pertamanya, yaitu Captain America The First Avenger yang dirilis pada tahun 2011 Juli yang lalu. Disutradarai oleh Joe Johnston dan ditulis oleh Christopher Marcus dan Stephen McFeely, serta dibintangi oleh Chris Evans sebagai Steve Rogers alias Captain America, Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes, Stanley Tucci sebagai Dr. Abraham Erskine, Hayley Atwell sebagai Peggy Carter, Hugo Weaving sebagai Joanne Smith alias Red Skull, dan Toby Jones sebagai Dr. Arnim Zola. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita ke pembahasannya dan selamat datang di Watch Base Quick Watch. 2011 di Kutub Utara, para peneliti yang sedang menyelidiki sebuah reruntuhan pesawat besar misterius tanpa sengaja menemukan sang Kapten Amerika yang telah lama hilang, lengkap dengan shield vibraniumnya yang terkubur membeku. Flashback ke tahun 1942 Maret di Tonsberg, Norwegia. Setelah menyerang sebuah gereja, Johann Smith, pemimpin Hydra yang merupakan Nazi divisi Saints, berhasil menemukan Tesseract, sebuah artefak kosmik kuno yang diduga memiliki kekuatan yang sangat besar. Setelah berhasil mendapatkannya, mereka pun membantai habis para penduduk di sana. 1 tahun kemudian di New York, seorang pria berpostur kurus pendek bernama Steve Rogers sekali lagi ditolak setelah kesekian kalinya mendaftar untuk menjadi seorang tentara, dikarenakan memiliki banyak masalah kesehatan dan penampilannya yang lemah. Sedangkan sahabatnya Bucky Barnes rupanya berhasil diterima menjadi seorang infanteri dan akan menjalani perangnya besok. Tapi sebelum itu ia mengajak Steve untuk bersenang-senang, mengunjungi Stark Expo dan berkencan dengan para wanita. Di sana Howard Stark, ilmuwan penemu teknologi tercanggih di Amerika, memamerkan temuan terbarunya, yaitu mobil terbang yang sayangnya berakhir gagal. Steve yang diacuhkan oleh para wanita memilih pergi ke pendaftaran tentara untuk mencoba mendaftar lagi. Sebagai sahabat yang baik, Bucky menyusulnya dan mengingatkannya bahwa masih ada pekerjaan penting lain selain menjadi seorang tentara. Tapi Steve tetap bersikeras ingin membantu prajurit berperang. Seorang ilmuwan bernama Abraham Erskine yang mendengar percakapan mereka tentang ketulusan Steve dalam berperang, menawarinya kesempatan untuk menjadi seorang prajurit dengan ikut serta menjadi kandidat Project Rebirth alias menjadi sukarelawan dalam eksperimen serum Super Soldier. Steve pun menerimanya dengan sangat senang hati. Sementara itu, di markas Hydra di Eropa, Smith dan Dr. Arnim Zola berhasil memanfaatkan energi Tesseract dan berniat menggunakan kekuatannya tersebut di perang mereka. Di pelatihan militer di bawah pengawasan Erskine, Kolonel Kester Phillips, dan agen Peggy Carter, Steve dan kandidat lainnya memulai pelatihan dasar mereka. Singkatnya, setelah melewati serangkaian pelatihan yang cukup menyulitkan Steve dan ditertawakan para prajurit lain, Kolonel Phillips yang ragu pada Steve diyakinkan Erskine yang mengungkapkan alasannya memilih Steve, yaitu karena hatinya yang murni baik. Ia pun mengalah setelah melihat aksi heroik Steve yang berani berkorban memeluk granat palsu yang dilemparkannya untuk mengatas para kandidat. Get away! Get back! Is this a test? He's still skinny. Di saat yang sama, Smith yang berhasil menemukan lokasi Erskine mengirim seorang pembunuh untuk membunuhnya. Malam sebelum eksperimen, Erskine mengungkapkan bahwa pemimpin Hydra, yaitu Johann Smith, merupakan hasil eksperimen Super Soldier-nya yang belum sempurna. Namun karena sifatnya yang jahat dan obsesinya terhadap kekuatan besar, mengakibatkannya menderita efek samping. Rupanya serum ini dapat mengubah orang yang baik semakin baik dan begitu juga sebaliknya. Itulah alasan dirinya memilih Steve. Keesokan harinya, Steve menjalani prosedurnya di sebuah kapsul di fasilitas Erskine yang berada tersembunyi di dalam sebuah toko antik. Dalam proses yang cukup menegangkan, akhirnya Steve berhasil menjadi Super Soldier. Tubuhnya berubah menjadi lebih tinggi dan berotot. Setelah melihat keberhasilan itu, Heinz Krager yang merupakan utusan Smith yang menyamar sebagai peserta meledakkan bom dan mencuri serum Super Soldier terakhir dan menembak Erskine hingga mati. Steve yang sedih dengan kematian Erskine menggunakan stamina barunya untuk mengejar Krager. Meskipun mencoba kabur pakai kapal selam, akhirnya ia tertangkap, tapi sayangnya serumnya pecah. Dan sebelum dapat diinterogasi, Krager bunuh diri dengan pil cyanida dan berkata, "Hail Hydra." Who the hell are you? Hail Hydra. Sementara itu, agar bisa terlepas dari Adolf Hitler, Smith menyerang 3 perwira Nazi saat memperkenalkan senjata bertenaga Tesseract-nya dan memasukkan Jerman ke target serangannya. Hydra juga terus menjedot energi Tesseract ke dalam berbagai persenjataan dan kendaraan mereka. Karena kematian Erskine dan hilangnya formula serum Super Soldier, Kolonel Phillips menyatakan perangnya dengan Hydra secara langsung. Tetapi Steve gak diizinkan untuk ikut, karena untuk diteliti lebih lanjut. Steve pun lebih memilih tawaran berperang dari Senator Brand yang ternyata bukan perang asli, melainkan keliling dunia mempromosikan sumbangan militer menggunakan citranya sebagai prajurit super dengan naskah karakter yang bernama Captain America. Selama turnya di berbagai negara hingga di tahun 1944, Captain America mendapatkan popularitas yang sangat tinggi, meskipun di kalangan para prajurit dewasa nggak ada yang menyukainya. Tetapi karena keinginannya adalah berperan langsung di medan perang, Steve merasa kecewa kepada dirinya sendiri. Ketika mengetahui prajurit Bucky kalah di pertempurannya dengan Hydra, Steve berencana menjalani misi penyelamatan solo tanpa seizin Kolonel Phillips, dibantu dengan pesawat Howard Stark dan Peggy yang mengantarkannya.
Steve mulai menyusup dan bertarung dengan para pasukan Hydra hingga berhasil membebaskan prajurit yang ditawan dan Bucky di ruangan milik Dr. Zola. Smith yang melihat pasukannya kalah dengan mudah segera menyalakan penghancuran otomatis markasnya, sedangkan dirinya dan Zola pergi ke markasnya yang lain. Tapi saat menuju keluar sebelum melarikan diri, Smith sempat mengungkapkan wajahnya yang sebenarnya kepada Steve, yang terlihat seperti tengkorak merah akibat dari efek samping serum yang belum sempurna, sehingga mendapatkan julukannya sebagai Red Skull. Steve dan Bucky nyaris berhasil melarikan diri dari pabrik itu sebelum akhirnya berhasil berkumpul kembali ke pangkalan bersama para prajurit yang diselamatkannya. Berkat aksinya tersebut, Steve mendapatkan rasa hormat dari para prajurit lain dan pengakuan dari Kolonel Phillips dan diberi pangkat tinggi untuk memimpin penyerangan Hydra. Steve membentuk tim pribadinya yang terdiri dari pasukan Bucky sebelumnya, yaitu Dum Degan, Gab Jones, Jim Morita, James Montgomery Felsford, Jacques Dernier, dan Bucky sendiri yang diberi nama pasukan Howling Commandos untuk menyerang Hydra. Howard Stark melengkapi setelan suit tempur Kapten Amerika termasuk perisai vibranium pilihan Steve dengan simbol bintang dan warna bendera Amerika yang sekarang kita kenal. Singkatnya, selama 2 tahun berikutnya, Kapten Amerika yang memimpin Howling Commandos terus menyerang berbagai operasi Hydra yang tersisa, hingga cukup membuat Smith frustasi. Sebab dalam misi penyerangan kereta yang membawa Dr. Zola, ketika terlibat perkelahian dengan pasukannya, Bucky terjatuh ke jurang. Steve yang sangat terpukul atas kematian sahabat terdekatnya tersebut, kembali disemangati Peggy untuk mengakhiri Hydra selamanya. Berdasarkan informasi dari Dr. Zola, Steve mencoba menghentikan Smith yang akan melakukan penghancuran massal ke seluruh negara dengan pesawat Valkyrie bertenaga Tesseract-nya yang akan lepas landas dengan bantuan Peggy yang sempat mengukisnya. Dan tumpangan dari Kolonel Phillips. Singkatnya, akibat pertarungannya dengan Smith yang cukup sengit di pesawatnya, membuat mesin Tesseract-nya rusak. Tanpa berpikir panjang, Smith pun memegangnya dengan tangan kosong yang mengakibatkannya tersedot keluar angkasa, sedangkan Tesseract-nya tembus jatuh ke laut. Untuk menghindari resiko meledakan senjatanya, Steve mengorbankan dirinya untuk mendaratkan pesawatnya di perairan Kutub Utara dan mengucapkan perpisahan yang cukup menyedihkan dengan mengungkapkan keinginannya berdansa dengan Peggy. A week next Saturday at the Stork Club. You got it. 8 o'clock on the dot. Don't you dare be late. Step on your... Beberapa saat setelah itu, Howard Stark berhasil menemukan Tesseract di dasar laut, tetapi tidak dengan Steve. Dengan begitu, Steve pun dinyatakan telah tewas. Berkat terbatanya Hydra dan Nazi, mereka pun menjadi aman dan tentram di balik duka atas kematian sang Kapten Amerika. Kembali ke timeline sekarang, yaitu tahun 2011, Steve baru terbangun dari tidurnya setelah diselamatkan oleh para peneliti. Steve yang menyadari adanya keanehan keluar dari ruangannya, kemudian melihat kota New York yang sudah sangat maju dari eranya. Nick Fury, pemimpin dari sebuah kelompok agen pemerintahan yang bertugas melindungi bumi dari berbagai macam ancaman super bernama Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division atau disingkat SHIELD, menghampiri Steve dan menjelaskan kepadanya bahwa ia telah tertidur hampir selama 70 tahun. Setelah mendengar hal tersebut, satu-satunya yang ada dalam pikiran Steve saat ini adalah janji kencarnya dengan Peggy yang terlewatkan. Di akhir post-credit scene setahun kemudian setelah merekrutnya, Nick memberikan misi penyelamatan dunia bersama tim superhero bumi yaitu The Avengers kepada Steve. Tamat. Itulah plot recap dari Captain America The First Avenger by Watchbase. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan berhenti mencoba sampai kena hoki. Oke, sampai sini aja video kita kali ini. Kalau kalian suka channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share, oke? Thank you semuanya yang udah nonton video ini sampai habis, and see you guys in the next video. Bye.